أنتم إلا بشر مثلنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ulama, para guru, para ustadz yang hadir bersama di sini, wabil khusus imam dan seluruh pimpinan Masjid Al-Hakim Padang yang saya hormati gubernur kita dan juga seorang ustadz Buya Mahyadi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umurnya, dan seluruh saja para jamaah sholat zuhur di Masjid Al-Hakim ini. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, bisa kembali ke Ranah Minang, bisa kembali berwudu dengan air Minang, dan bisa bersujud di tanah Minang. Ini kesekian kalinya kami kembali ke Ranah Minang, dan setiap kali kembali datang pengalamannya selalu unik, pengalaman selalu berbeda. Kan itu tidak pernah ada kunjungan yang pulang kenangan yang sama, selalu ada kenangan yang unik, termasuk juga hari ini. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali, dan insya Allah apa yang sedang kita ikhtiarkan sama-sama tentang perubahan bisa terjadi di Republik ini. Berbicara di dalam sebuah ikhtiar perubahan, saya ingin mengingatkan pada diri sendiri dan semua jamaah semua kita di sini. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Kita ini yang terbaik, tapi jangan dipandang itu sebagai
sebuah keterpilihan semata, tapi dipandang itu sebagai sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Kun bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini terbaik. Terbaik itu artinya kita punya tanggung jawab untuk bisa membuat umat manusia mengalami kemajuan, mengalami keadilan, mengalami ketentraman. Dan di sisi lain, umat Islam harus membaca perubahan zaman. Umat ini sering gagal atau berhasil bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena membaca perubahan atau tidak membaca perubahan. Cuman karena akhir-akhir ini ngomong perubahan itu konteksnya politik, jadi baca perubahan itu seakan-akan hanya politik. Bukan. Bapak Ibu semuanya, kita berada di tanah Minang, tanah yang berhasil menumbuhkan, orang-orang yang menata proses kemerdekaan kita. Tadi kita di Gor Haji Agus Salim, salah satu orang pertama yang dikirim sekolah tinggi, menguasai sekian banyak bahasa, berjejer. Ada sebelahnya Bung Hatta, ada Muhammad Natsir, ada Sa'di, betul ya? Ada siapa lagi? Kang Malaka, Buya Hamka, Rasuna Zahid, kemudian Ibu Hajah Rahma Al-Yunusiyah, betul ya? Berderet semua. Di masa itu yang namanya pelopor perubahan lahirnya dari ranah Minang. Betul. Perubahan zaman terjadi pergeseran. Cara mendapatkan informasi berubah, cara bertukar pikiran berubah, kekuasaan bergeser, dan kita merasakan pergeseran. Karena itu saya dalam kesempatan ini bolak-balik ke sini juga mengharapkan ke depan kita berkeinginan agar masyarakat Minang kembali menjadi yang mewarnai Republik ini. Karena potensinya luar biasa besar. Kalau di Jakarta kami merasakan, kalau tidak ada orang Minang perekonomiannya nggak gerak. Kalau kemarin ada yang di sebelah bilang, oh yang kumpul di sini menguasai sepertiga perekonomian Indonesia. Kalau di Jakarta itu saya tidak tahu berapa persen, tapi kelihatannya sangat dominan. Jadi kalau orang Minang ngumpul di sini, barangkali ngumpul di Jakarta, mereka salah satu penggerak utama perekonomian di Jakarta. Betul ya? Nah, tapi ukurannya kecil. Sudah gitu kebijakan-kebijakan yang ada seringkali tidak berpihak kepada yang kecil. Nah, kita ingin agar ada perubahan supaya yang kecil bisa menjadi yang besar, nggak usah dimusuhi. Kadang-kadang kalau kita mau membesarkan yang kecil itu sampai musuhin yang besar. Jangan, yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil terus. Dan ini adalah satu ikhtiar agar ada perasaan keadilan, kesetaraan. Dan dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita akan merasakan Indonesia yang lebih setara di semua tempat. Jadi perjalanan ini juga perjalanan untuk mengikhtiarkan itu. Dan kalau datang ke sini, semangatnya masyarakat Minang ini luar biasa. Tadi itu di acara di Gor, mungkin kalau berikan tidak datang, acara di Gor itu saya tiba kira-kira jam 11:30. 11:30 itu sejuk-sejuknya hari, Pak. Sejuk gitu betul. Saya tadi ketika datang, masya Allah, ribuan orang di situ dan bertahan, tidak bergerak. Memang ada yang ditakdirkan di bawah pohon yang rindang, tapi ada yang tidak dapat pohon yang rindang. Tapi mereka tidak merasa ini ketidakadilan gitu. Ya sudah aja, ada yang dapat panas, ada yang dapat sejuk.
tapi semua bertahan. Dan ini saya cerita sedikit. Kebetulan di sini ada Syekh Burhan di belakang nih. Saya cerita sedikit nih bahwa dalam perjalanan kemarin setahun, di ujung tahun itu saya ditanya, Pak, apa pengalaman paling mengesankan di tahun 2023? Jadi saya jawab, seumur hidup saya belum pernah saya merasakan pengalaman ini. Jabat tangan terbanyak dalam 1 tahun. Yuk, terbanyak 1 tahun. Setiap ini hari ini saja, alhamdulillah di Padang. Nanti melanjutkan ke Palembang, malamnya ke Ternate, besok di Ternate. Kemarin di Cilacap, Purwokerto, Jogja. Saya lagi ngukur panjangnya Republik ini. Lucu. Nah, lalu apa yang menarik? Jabat tangannya terbanyak. Tapi begini, jabat tangan itu bukan jabat tangan formalitas. Seluruh pertemuan yang dihadiri itu jabat tangan dengan penuh harap, jabat tangan dengan penuh semangat, jabat tangan dengan perasaan Pak kita harus melakukan sesuatu. Dan kalimat paling sering yang saya temukan yang tadi diungkapkan oleh Bung Riza, Pak jangan khianati kami. Pak jangan khianati kami. Itu kalimat paling sering yang saya temukan. Rupanya ada yang pernah berkhianat. Yang berkhianat orang lain kita yang ditanyai. Ada. Itu pertanyaan kedua. Titip Indonesia itu paling sering. Tapi apa semuanya? Semuanya menitipkan harapan. Sebagian dalam bentuk kertas-kertas seperti ini. Ini sebagian menitipkan ajudan karena penuh sudah Pak. Ini setiap kali datang ke semua tempat selalu ketemu Pak. Ini kantong kanan, kantong kiri semua. Ya. Dan kadang-kadang ini penuh Pak di sini Pak. Hampir tidak ada yang menuliskan di sini minta untuk diri. Hampir tidak ada yang menuliskan untuk dirinya. Ini kalimat tulis. Ini kalau saya baca random pasti bicara dengan orang banyak. Tidak ada. Jadi di sini juga mohon dibaca keluh kesah dan harapan. Jadi di sini ini belum saya buka. Kasih bunga pula. Jadi ini semuanya tidak ada yang bilang Pak saya punya hutang tolong dibayar. Pak anak saya belum bayar sekolah, nggak ada. Yang dibicarakan Pak sholatnya masalah, Pak bukunya masalah. Yang dibicarakan urusan orang banyak, dituliskan secara pribadi kan ada yang bicara ketemu. Jadi ini sekalian apa yang terjadi? Ada harapan yang amat tinggi yang ingin dititipkan. Nih, ini saya baca random aja. Bagaimana kualitas pendidikan supaya merata di seluruh negeri? Coba. Dia tidak bicara dirinya, dia bicara tentang semua. Itu yang membuat saya makin hari makin yakin bahwa di luar sana ada jutaan orang yang siap bekerja dan berjuang untuk perubahan di Republik ini. Dan itu juga yang membuat kami merasa beban tanggung jawab ini jangan dibawa sendiri. Semoga kita semua yang di sini ikut mau mengemban tanggung jawab itu. Karena ini bukan perjuangan satu orang, ini bukan perjuangan satu kelompok. Karena ini di masjid saya tidak boleh terlalu banyak. Nanti muncul masalah tersendiri. Kalau saya aja tidak ada masalah, yang pengurus masjid ya tidak ada masalah. Saya ingin sampaikan pada semua harapan, doakan. Kami mendoakan semua yang di sini diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusannya. Dan kami menjalankan safar berkeliling ini, doakan agar selalu diberikan kesehatan. Apa yang diikhtiarkan mendapat ridho dari Allah. Karena itu kuncinya. Kalau kita dapat ridhonya, insya Allah yang besar tidak jadi berat, tapi yang besar menjadi ringan. Dan jadi ringan insya Allah diantarkan kepada apa yang buat kita terbaik. Para jamaah Masjid Al-Hakim rahimahumullah, terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi. Dan juga ibu-ibu yang di belakang sana. Ini gundukan uang semua. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya kalau zuhur sebanyak ini gak ibu-ibunya.
Mudah-mudahan dulur besok juga banyak begini ya. Insya Allah titip salam buat keluarga, salam untuk yang di sini, salam untuk istri, yang di sana salam untuk suami. Yang belum menikah, insya Allah bisa segera menikah. Ya, saya pernah bilang begitu, salam buat istri sama suami. Selesai itu Pak, saya belum nikah Pak. Saya mau salamin sama siapa? Udah, saya doakan nanti dan mudah-mudahan cepet ya, enteng jodohnya ya. Dan buat semua, insya Allah kita jumpa lagi ke ranah Minang, insya Allah ini bukan yang terakhir. Insya Allah nanti kembali lagi, insya Allah silaturahmi kita jaga terus. Ini Bapak semuanya, saya ingin terus lanjut, tapi pesawat itu sudah harus berangkat. Kalau enggak nanti ditinggal. Jadi saya mohon pamit, terima kasih atas kesempatan untuk silaturahminya. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.